Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan UAS kepemimpinan saya. Jadi ini biodata diri saya. Ya, nama saya Raflik Ramadan, NIM 18830263, prodi S1 Teknik Komputer, kelas S1 TK02, asal Sragen, Jawa Tengah. Usia saya 20 tahun. Hobi saya game, memanah, bertani, bersepeda, desain grafis, dan aquascape. Oke, langsung ke pertanyaan saja. Jadi, seandainya Anda menjadi sebuah pemimpin organisasi, apa yang ingin Anda pimpin gitu ya. Jadi, saya menginginkan organisasi bisnis. Jadi, tentang perusahaan di bidang IoT ya, Internet of Things. Terus, perusahaan bidang IoT saya nanti produknya adalah tentang smart sensor ya, ke teknologi seperti pembuatan mesin gitu. Terus ke machine learning tentang pengolahan data. Terus selanjutnya adalah networking atau jaringan, nanti instalasi jaringan basis kantor seperti LAN, MAN, dan WAN gitu. Oke, visi dan misi perusahaan saya adalah visinya menjadi perusahaan teknologi masa depan untuk Indonesia, ini visinya. Dan misinya adalah menjadi engineer teknologi IoT dan menjadi developer teknologi IoT. Jadi nanti dari engineer developer akan menciptakan suatu produk IoT yang bisa berguna untuk kehidupan gitu ya. Misinya seperti itu. Terutama untuk negara kita Indonesia. Terus strategi perusahaan saya jadi dimulai dari sini ya. Engineering dan developing. Jadi nanti mengikuti pasar. Jadi semuanya contohnya kan engineering kan membuat, developing itu mengembangkan. Jadi pasarnya semuanya pasarnya eh, sebenarnya membuat mesin pemanen padi gitu ya, pemanen padi. Nanti kita ikuti nih pasarnya seperti apa gitu, nanti kita engineering, kita bangun teknologinya. Setelah teknologi yang jadi, nanti kita kembangkan, teknologi akan menjadi lebih baik lagi gitu. Semuanya pemanennya hanya bisa berjalan satu sawah gitu ya, satu kotak itu sawah, nanti bisa berjalan sampai dua atau tiga itu juga bisa di bagian bahan bakar juga. Terus memulai proses memimpin, jadi mulai proses memimpin saya lebih ke ability dan trust, kemampuan dan kepercayaan. Jadi nanti saya lihat dulu bawaan saya itu kemampuannya seperti apa, semuanya kemampuannya dia cocok di bagian engineering. Nah, nanti saya beri kepercayaan tuh dia, oke, kamu jadi engineer, kamu bisa mengerjakan project ini gitu. Jadi saya lebih merupakan ability dan trust. Proses menjelaskan kepada anggota agar mencapai visi dan misi. Oh, jadi ini saya lebih ke penjelasan detail ya, detail. Jadi nanti saya jelaskan detail tentang rencananya gimana, nanti kedepannya gimana, terus hasilnya nanti bagaimana. Nah, itu selain itu dari hal-hal tersebut nanti kita catat ke bagian dijadikan program kerja dan program tahunan, agar nanti kita bisa tahu kegiatan apa yang akan dilakukan. Nah, saat melakukan proker dan prota itu nanti saya juga akan melakukan saat itu adalah melakukan puace. Jadi nanti saat kegiatan ya, nanti kita P adalah planning, jadi nanti kita rencanakan kegiatannya apa saja, jadi nanti hasilnya seperti apa nanti juga kelihatan, juga kita rencanakan gitu lah. Artinya planning merencanakan. Terus organizing, jadi nanti kita organisasi kegiatan tersebut. Jadi misalnya orang ini bagian ini, orang ini bagian ini. Terus untuk A, action, jadi beraksi ya, ini beraksi di lapangan nanti seperti apa gitu. Terus C, controlling, jadi kita mengontrol ya orang yang bekerja di lapangan, semuanya adalah problem, nah kita selesaikan juga di situ. Setelah itu evaluation, jadi kita evaluasi setelah kegiatan selesai, kekurangannya apa biar kedepannya menjadi lebih baik gitu.
Cara menghadapi masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal. Cara menghadapi saya adalah dengan demokrasi. Jadi nanti saya lebih menyelesaikan masalah dengan bareng-bareng gitu ya. Kita cari problemnya di mana. Nanti saya cari problemnya di mana. Contohnya ada problem di developer ada problem. Contohnya laptopnya rusak, nggak kuat, nggak bisa mengembangkan, nggak bisa develop gitu ya. Nanti saya cari kepala developernya, ada problem apa sih sama developer ini, nanti kita selesaikan masalahnya gitu secara bersama-sama gitu. Entah nanti dibeli laptop baru atau kita perbaiki laptopnya, kita beri pendanaan seperti itu. Jadi kalau contoh masalah eksternal ya, maksudnya masalah eksternal itu tadi yang internal. Sekarang yang eksternal itu contohnya seperti persaingan antar perusahaan ya, wajar lah ya, masalah eksternal. Jadi ya namanya kita berbisnis kan pasti ada saingannya juga, ada musuh, ada tantangannya gitu ya. Jadi nanti ya saya harus siap selalu untuk menghadapi tersebut. Nanti bisa saya lebih untuk menghadapi tersebut, saya lebih melihat ke pasarnya itu loh. Jadi namanya pasarnya tentang alat pemanen padi tadi ya, contohnya satunya bahan bakarnya menggunakan apa itu yang sudah ada itu, menggunakan pertamak gitu ya. Nanti saya bisa developer lagi bahan bakarnya menjadi solar gitu agar lebih murah gitu loh. Oke, contohnya seperti itu. Jadi saya lebih menyelesaikan masalah dengan cara demokrasi gitu, kita bareng-bareng gitu nanti. Selanjutnya langkah-langkah konkret menghadapi masa pandemi COVID-19 agar organisasi tetap eksis dan bahkan lebih baik. Oke, jadi langkahnya saya adalah melihat tren. Nah, di sini tren pertama kali. Jadi tren itu kan ya penting ya. Jadi apa yang lagi ngetrend saat ini apa? Ini sebagai contoh kayak kemarin tuh tentang pengecekan suhu COVID ya, semuanya suhu orang itu loh. Nah itu kan semuanya 38 suhunya itu kan nyatakan positif, disuruh balik gitu kan. Contohnya kayak di bandara itu kan, kalau kita jalan kaki kan ada otomatis cek suhu itu. Nah itu kita tahu suhunya berapa gitu. Nah, sebagai contoh seperti itu trennya. Nanti kita bisa buat lihat dari tren itu. Terus selain dari tren, kita lihat dari need, kebutuhan. Nah dari kebutuhan, contohnya dari kebutuhan tuh semuanya dari bagian medis ya. Bagian medis itu kan ada tes positif COVID dan negatif COVID tuh ya, kayak entah antigen, PCR. Nanti kita bisa buatkan alat untuk mengetes itu, kayak bisa mendeteksi lebih mudah gitu loh kan. Kalau antigen kan sekarang kita dites masuk hidung itu ya, nanti kita bisa buat langsung itu dari entah dari bau mulut atau dari apa, teknologinya seperti itu. Jadi saya lebih melihat dari tren dan kebutuhan agar lebih eksis dan baik. Terus selanjutnya gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan saya nanti di perusahaan adalah gaya demokratis dan sedikit militeristik ya. Di sini jadi demokratis kan ya, maksudnya militeristik nanti saya nggak keras-keras gitu ya. Nanti demokratis kan kita mengambil keputusan secara bersama-sama. Nanti saya lebih suka begitu, mengambil mufakat gitu bersama, memutuskan secara bersama-sama gitu. Nanti saat militeristiknya saya lebih ke pembagian tugasnya itu, ke militeristik. Sebagai contoh seperti ini, semuanya kan demokratis, keputusan sudah disepakati bersama-sama. Nah jadi kan kita tinggal jalanin. Saya sudah memutuskan ya, soalnya saya leader di sini ya, leader. Nah itu kan sudah diputuskan. Terus semuanya kita mau buat mesin pemanen padi gitu ya, nanti saya berikan ke kepala engineer. Nanti kepala engineer langsung turun ke engineer. Jadi nanti kalau saya nggak menggunakan militeristik, nanti takutnya kalau ada kekurangan di sini, di engineer sini, ini engineer malah memberikan pendapat lagi. Nanti jadinya kebanyakan, nanti dirapatkan lagi, ini nanti jadinya kebanyakan rapat. Jadi tujuan dan proyek itu nggak akan berjalan. Jadi saya lebih ke sedikit militeristik di bagian tugasnya itu tentang keputusan. Kalau keputusannya itu ya itu jangan dirubah-rubah, nanti malah kita bingung dengan proyeknya mau dikerjakan bagaimana.
nanti malah jadinya berantakan, projectnya malah nggak jadi-jadi. Selain itu saya juga mungkin akan menggunakan saya juga menggunakan gaya kepemimpinan vision. Tentang vision itu kan tentang ide kan untuk masa depan perusahaan yang belum pernah terpikirkan, ya kan, mengikuti visi tadi. Visi perusahaannya kan ingin menjadi perusahaan teknologi IoT yang teknologi masa depan untuk Indonesia ya. Jadi kan kita perlu pikir seperti itu. Tapi yang jelas saya tetap menggunakan demokratis dan sedikit militeristik bagian itu. Karena militeristik saya pernah mendapatkan ini ketika saya masih SMK dulu, ikut pramuka jadi dewan ya, jadi kan dilatih sama tentara, jadi saya tertular itu loh kayak kalau punya tentara militeristik. Pada tugasnya itu loh, pembagian tugasnya itu tentara satu ini itu tugasnya jadi komandannya udah merintah itu, jadi nanti nggak ada pendapat lagi, jadi nanti emang tugasnya itu ya itu dijalanin, jadi nggak muter-muter gitu tugasnya. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.